Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda Dr. Titin Sertiarti Ruslan, Dokteranda Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Seni Melani, dengan NPM akhir 045 sebagai moderator dan sebagai penyaji materi pertama. Yang kedua ada rekan saya, Indri Andriani, dengan NPM akhir 088 sebagai penyaji materi kedua. Yang ketiga ada Astria Pratiwi dengan NPM akhir 081 sebagai penyaji materi ketiga. Dan ada Dalpa Nurmaulidah dengan NPM akhir 050 selaku penyaji materi keempat. Kami akan membahas mengenai bahasa dan budaya masyarakat. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat bahasa dan budaya masyarakat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Seni Melani. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa dan budaya masyarakat. Nah, menurut Abdul Khair, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, pandangan ini sejalan dengan pendapat Krida Laksana pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antar anggota masyarakat, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, bahasa ini tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi saja, tetapi sebagai sistem yang mengatur interaksi sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Sujono Darwo Wijojo pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa bahasa membentuk pola interaksi manusia dalam kehidupan sosialnya. Karena melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan nilai-nilai, norma, dan juga budayanya. Oleh karena itu, bahasa ini tidak hanya merupakan sarana komunikasi saja, tetapi juga alat untuk mentransmisikan kebudayaan. Nah, budaya juga adalah suatu keseluruhan cara hidup yang mencakup sistem nilai, norma, adat istiadat, dan praktik sosial yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Menurut Kontra Raningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, budaya ini tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, budaya terbentuk dari interaksi sosial yang secara terus-menerus dan menghasilkan kebiasaan serta praktik yang diakui atau diadopsi oleh kelompok masyarakat. Nah, budaya juga disebut sebagai sistem simbol yang memberikan makna kepada kehidupan manusia. Nah, simbol-simbol ini mencakup bahasa, ritual, seni, dan juga kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Nah, setiap budaya memiliki simbol-simbol unik yang membedakannya dari budaya yang lainnya. Dan bahasa adalah salah satu simbol terpenting dalam kebudayaan. Nah, berkaitan dengan pembahasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwasanya bahasa dan budaya ini saling terikat erat, di mana bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, interaksi sosial, dan ekspresi identitas budaya. Selain itu, bahasa juga menjadi media untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya antar generasi ke generasi. Sementara budaya mencakup sebuah sistem gagasan dan norma yang diwariskan. Nah, sebagai sistem simbol, bahasa ini memainkan peran penting dalam melestarikan dan memberikan makna pada budaya masyarakat. Selanjutnya, penyampaian materi mengenai hubungan bahasa dan budaya masyarakat akan disampaikan oleh Indri Andriani. Kepada Indri, disilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan antara bahasa dan budaya masyarakat yang terbagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, bahasa sebagai jalur penerus budaya. Produk budaya adalah hasil kreativitas manusia yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, dalam budaya tradisional di Jawa, anak-anak sering diajarkan berupa ungkapan seperti monggo yang berarti silakan. Nah, nilai sopan santun dan penghormatan terhadap sesama tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai cerminan budaya.
Bahasa yang digunakan oleh seseorang maupun sekelompok masyarakat dapat mencerminkan nilai, norma, dan pandangan hidup masyarakat yang menuturkannya. Misalnya, dalam budaya Minangkabau, bahasa dan ungkapan adat seperti adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yang artinya adat bersandar pada syariat, syariat bersandar pada Al-Quran. Hal tersebut mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang sangat menghargai adat istiadat dan agama. Kemudian yang ketiga, makna tersirat dalam bahasa. Saat seseorang tidak mengatakan pesan secara langsung terhadap apa yang dimaksudkannya. Misalnya, saat atasan di lingkungan tempat kerja berkata, sepertinya proyek ini masih membutuhkan beberapa penyesuaian ya. Pada kalimat tersebut, secara tersirat memberi makna bahwa atasan menginginkan perbaikan pada proyek tersebut, meskipun tidak diungkapkan secara langsung sebagai kritik. Makna tersirat ini sering digunakan untuk menjaga hubungan baik tanpa menyinggung perasaan. Kemudian yang keempat, tindak tutur dalam budaya masyarakat, yaitu tindakan yang dilakukan melalui kata-kata seperti memberi perintah, pujian, dan lain sebagainya, yang tentunya sangat bergantung pada budaya di setiap wilayah. Misalnya dalam masyarakat tutur Indonesia, jika ada orang memuji dan mengatakan, bajumu bagus sekali, maka yang dipuji akan menjawab pujian itu dengan nada menolak dan merendah. Misalnya dengan mengatakan, ini cuma baju murah kok. Tetapi kalau terjadi pada budaya Inggris, tentu akan dijawab langsung dengan ucapan terima kasih. Kemudian yang kelima, konsep waktu dan konteks sosial budaya dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang waktu. Terdapat budaya yang sangat menghargai ketepatan waktu, misalnya dalam budaya luar negeri, seperti di Amerika Serikat, saat seseorang mengatur pertemuan pukul 8 pagi, mereka biasanya datang tepat waktu karena budaya menghargai ketepatan waktu. Namun, pada beberapa budaya lain seperti di Indonesia, janji pukul 8 pagi mungkin dipandang lebih fleksibel dengan keterlambatan sekitar 5-10 menit masih dapat dianggap wajar dalam konteks sosial tertentu. Kemudian yang keenam, bahasa dalam ritual tradisi. Pada setiap budaya memiliki ungkapan atau bahasa yang khusus digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya pada upacara pernikahan atau perayaan hari besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk komunikasi sehari-hari, tapi juga menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya suatu kelompok masyarakat. Kemudian yang ketujuh, pragmatik antar budaya, yaitu saat seorang individu dari budaya yang berbeda saling berinteraksi. Karena perbedaan tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya saat seorang turis asing yang terbiasa berbicara secara langsung dalam menyampaikan sesuatu, namun ketika berada di negara lain, misalnya di Jepang, mungkin saja mereka harus menyesuaikan cara bicaranya, seperti saat tidak suka atau menolak tawaran, kemungkinan mereka harus belajar menolak secara halus karena penolakan langsung dapat dianggap tidak sopan dalam budaya setempat. Kiranya sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Astria Pratiwi mengenai menggunakan bahasa dan penggunaan bahasa. Kepada Astria, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai language usage dan language use. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai language usage atau menggunakan bahasa. Language usage merujuk pada tindakan menggunakan bahasa yang memungkinkan tidak sesuai dengan norma interaksi atau norma sosial. Language usage diartikan juga sebagai tindakan berkomunikasi yang melenceng dari kebiasaan yang umumnya diterima dalam masyarakat. Tindakan berkomunikasi tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor budaya seseorang. Nah, selaras dengan hal tersebut, Hair dan Agustina berpendapat bahwa kemampuan masyarakat dalam berbahasa dipengaruhi oleh sifat-sifat negatif yang telah membudaya. Bahkan, budaya yang bersifat negatif tersebut bisa turun-temurun berkembang dalam suatu komunitas masyarakat. Misalnya, seorang pemabuk, ia memiliki sifat yang kurang terpuji di mata masyarakat. Dia juga pasti memiliki bahasa yang tak enak didengar dan melenceng dari norma interaksi. Kondisi tersebut disebabkan karena dia selalu berada di lingkungan yang tidak memungkinkan dirinya untuk memiliki bahasa yang sesuai dengan norma interaksi. Yang selanjutnya yaitu language use atau penggunaan bahasa. Language use merujuk pada keteraturan penggunaan bahasa dengan melibatkan norma dan kaidah berbahasa. Language use merupakan penggunaan bahasa dalam situasi yang nyata.
Hal tersebut merujuk pada cara seseorang dalam menggunakan bahasa sehari-hari dalam konteks kehidupannya. Dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, seorang penutur bahasa akan memilih tuturan yang tersedia di dalam bahasa sesuai dengan konteks, situasi, kondisi, norma, dan kaidah kebahasaan. Selain itu, tata bahasa, penyusunan kalimat, dan penyampaian pesan secara efektif juga harus diperhatikan oleh penutur ketika hendak berkomunikasi. Melalui penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa, seorang penutur akan dengan mudah mengungkapkan tujuan komunikasinya kepada mitra tutur. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai sikap dan kaidah pertuturan berdasarkan budaya masyarakat yang akan disampaikan oleh Dalpa Nur Maulida. Kepada Dalpa, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap dan kaidah tuturan dalam komunikasi berdasarkan budaya masyarakat. Yang pertama yaitu ada kesantunan berbahasa. Nah, kesantunan berbahasa ini adalah perilaku tutur yang menunjukkan kelembutan ucapan, orientasi untuk menghormati dan menyenangkan pihak lain, serta perilaku yang didasarkan atas kejujuran hati dalam mencapai dan memberikan kebaikan kepada sesama. Kesantunan berbahasa ini tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa, serta tunduk pada norma-norma budaya yang berlaku ketika tuturan atau komunikasi itu terjadi. Yang kedua yaitu ada kaidah tuturan atau etika berbahasa. Nah, etika berbahasa ini erat kaitannya dengan norma-norma sosial dan sistem budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, etika berbahasa ini akan mengukur hal-hal berikut. Yang pertama yaitu apa yang harus dikatakan kepada seorang lawan tutur pada waktu dan keadaan tertentu berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam masyarakat. Yang kedua yaitu perlu memperhatikan ragam bahasa yang paling wajar digunakan dalam waktu dan budaya tertentu. Yang ketiga itu kapan dan bagaimana kita akan menggunakan giliran berbicara waktu kita menyela atau menginterupsi pembicaraan orang lain. Yang keempat yaitu kapan kita harus diam atau mendengarkan tuturan orang lain. Yang terakhir yaitu bagaimana kualitas suara kita, keras, pelan, atau meninggi, dan bagaimana sikap kita ketika berbicara. Yang ketiga yaitu struktur kalimat. Nah, dalam contohnya di masyarakat tradisi Tulude, struktur kalimat ini dalam tuturan adat seperti tradisi Tulude, masyarakat Sangihe berpola SPOK dan susunan kalimatnya merupakan kalimat majemuk. Adapun contohnya yaitu kalimat majemuk Tatahulending Pingkamang atau yang artinya berkat kedamaian, yang mengisi fungsi subjek, dan matentung atau turunlah sebagai verba yang mengisi fungsi predikat. Yang terakhir yaitu ada makna tuturan. Nah, sikap dan kaidah tuturan dalam komunikasi berdasarkan budaya masyarakat melibatkan kesantunan berbahasa yang tercermin dalam tataran berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa, serta tunduk pada norma-norma budaya yang berlaku. Kaidah tuturan meliputi etika berbahasa dan erat kaitannya dengan norma-norma sosial dan sistem budaya, struktur kalimat yang majemuk, dan makna tuturan yang mengandung nilai-nilai biasanya mengandung nilai religius dan kebersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah teman-teman, penyampaian materi mengenai bahasa dan budaya masyarakat telah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman, dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.